ilahukum, dan Tuhan kamu sekalian, ilahun wahidun, Tuhan yang satu. Sudah sering saya bahas arti wahdaniyah, arti satu, arti qul huwallahu ahad. Kalau diartikan untuk Allah, artinya tidak ada yang menduai. Bukan satu bilangan. Sebab satu bilangan cabang dari 2, 3, dan seterusnya. Kemudian satu bilangan bisa dibagi jadi setengah dan seterusnya. Maka wahid nisbah kepada Allah, kalau yang dimaksud wahid itu Allah, artinya tidak ada yang menduai. Bukan tidak ada dua. Ada roti 2, kita katakan tidak ada 2 roti, artinya 0. Dua-duanya tidak ada. Jadi bukan satu bilangan, bukan tidak ada 2, tapi tidak ada yang menduai. Karena itu perhatikan kalimat wahdah. Allahu wahdahu, setelahnya apa? La syarika lahu. Tidak ada yang menyekutui. Hanya Allah saja. Kalau sudah memahami wahid dengan faham sahih, seperti yang diajarkan oleh Allah, Rasulullah, dijabarkan oleh Imam Al-Asy'ari, Maturidi, Imam Sanusi, Imam Ghazali, Sayyidi Abu Bakar Al-Baqillani, dan lain-lain ulama ahli tauhid, tidak akan bingung kita kalau ziarah ke makam wali. Kalau pemahaman wahdaniyat itu belum kuat, nanti kita melihat orang yang bertawassul di makam-makam wali songo dengan cara yang macam-macam. Dengan gampangnya kita menuduh syirik, keliru, ini, itu. Syekhuna Abu Yahya radhiyallahu ta'ala anhu, kalau sedang membahas tentang orang yang menyalahkan para peziarah di makam Sunan Gunung Jati dengan cara yang aneh-aneh itu, orang-orang yang tawassul. Saya ingat Syekhuna Abu Yahya itu selalu mengatakan, mereka itu belum paham arti satu. Saya ulangi, kata beliau, mereka itu belum paham arti satu. Jadi pahami satu. Kalau yang memberi ijabah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ada urusan ijabah itu dengan ziarah wali songo, enggak ada urusan. Orang minta hajat ya kepada Allah. Mau di rumah, mau di kamar, mau di masjid, mau di Ka'bah, mau di makam sunan, mau di makam wali, al-mas'ul wahid, Allah saja. Tempatnya saja ini yang macam-macam ini. Boleh dicek orang yang sedang tawassul itu. Kamu itu minta ke siapa kamu? Minta ke orang apa ke Allah? Pasti jawabnya, saya kesini doa. Berarti yang diminta Allah. Yang dikerjakan satu, doa. Al-mas'ul satu, wahid. Allahu wahdahu la syarikalah. Loh, kalau sama saja, ada apa doa di makam? Nah, di sini baru beda ini. Tempat beda. Ada tempat penuh nur. Ada tempat penuh zulumat. Ada tempat penuh kegelapan. Ada tempat penuh cahaya. Kita diajarkan juga di dalam Islam ada mawadhi'ul ijabah. Tempat-tempat mustajab. Siapa yang doa di tempat itu dikasih. Manid da'i ar-rajul. Manil mad'u Allah wahid. Tetap satu. Yang diminta ya Allah, yang dikerjakan mengemis berdoa, maudhi'nya saja ini yang beda ini. Kalau itu benar. Semua tempat sama saja, ngawur.
Ngawur itu. Semua tempat sama saja kalau diartikan bimakna semua tempat diciptakan Allah, benar. Tapi kalau semua tempat sama saja bimakna adadul ibadah yang dikerjakan di tempat itu, ya beda. Adadul malaika yang hadir di tempat itu, ya beda. Masa kita akan mengatakan bahwa malaikat yang tiap waktu di Haramain sama jumlahnya dengan malaikat yang ada di masjid-masjid Indonesia? Tidak bisa. Tidak bisa. Ada atharul ibadah, atharul doa. Ini masalah lain, gak ada hubungan dengan syirik ini. Kalau tempat semakin lama dipakai ibadah, semakin lama dipakai doa, semakin lama dipakai taat, mendatangkan malaikat. Banyak malaikat di situ. Nah, aminnya malaikat ini nilai tambah. Begitu kita berdoanya di depan Ka'bah, di Haramain, di depan makam-makam wali, kan ada malaikat-malaikat di situ. Dan malaikat itu tidak pernah pelit mengucapkan amin kalau ada orang berdoa. Kalau Anda berkata doa yang diamini malaikat dengan yang tidak diamini malaikat, mintanya ke Allah juga, betul. Betul, kalau itu betul. Al-mas'ul wahid. Al-mujib wahid. Yang memberi ijabah Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya ulangi lagi, perhatikan yang betul. Tapi lisanuka dengan doaul malaikah beda. Ud'uni bilisanin lam ta'sini, hadis qudsi itu. Berdoa kepada aku Allah dengan lisan yang tidak pernah maksiat. Doa malaikat tidak pernah terlibat maksiat. Jadi aminnya malaikat lebih diharapkan mustajab daripada doa Anda. Karena lisan Anda lisan yang rutin maksiat. Lisan Anda lisan yang leko. Dalam bahasa Jawa itu leko, enak kalau maksiat. Berat kalau taat. Berat diajak qiraatul Quran. Berat diajak zikir. Berat diajak salawat. Berat diajak berkata jujur. Enteng kalau dusta. Enteng kalau berdosa. Ini tidak bisa disamakan katanya. Karena itu jauh nilainya kita berdoa di rumah kita dengan di mawadhi'ul ijabah, di tempat-tempat yang mustajab, di tempat-tempat yang diamini malaikat, di tempat-tempat yang diamini arwah aulia. Apalagi kalau berdoanya di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai Nabi membaca amin, khalas habis mustajab itu. Mana yang lebih mustajab dari amin yang diucapkan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang berdoa di depan Nabi? Mana dalilnya kalau Nabi Muhammad baca amin? Saya tidak mau perang dalil, pakai logika saja. Nabi Muhammad itu siapa? Itu ayah kita, Abur Ruh. Setiap orang muslim mukmin mempunyai ayah ruhani yang bernama Maulana Muhammad. Kira-kira bapak kalau anaknya berdoa amin apa tidak? Rasulullah SAW itu di makamnya hidup apa wafat? Hayyun fi qabrih. Ada anak ruhani Nabi Muhammad berdoa, Nabi Muhammad diam saja, la yu'gal. Udah pakai logika saja. Ini yang dikejar oleh orang-orang yang uqala, yang punya akal. Karena mereka tahu bahwa dirinya busuk, penuh dosa, penuh noda. Bahasa kita sekarang nggak pede kalau doa. Tapi tetap dipaksa tiap hari kita doa. Harus dipaksa. Tapi cerita pede kurang ya. Kita lebih pede berdoa di makam-makam wali, di Haramain, di hol-hol, di maulid-maulid, di masjid-masjid. Ketika salatul Jum'ah, saat khatib mengimami salat, kemudian berdoa. Ini lebih diharapkan ijabah. Kita mengintai 40 orang muslim, ada walinya satu. Berarti kalau wali ini ikut amin, doa kita terangkat. Ini yang dicari oleh orang-orang yang memahami
Al-Quran, memahami hadis dengan pemahaman yang benar. Tapi tidak menghilangkan arti wa ilahukum ilahu wahid. Tetap al-mujib wahid, Allah. Yang memberi ijabah wahid. Yang diminta doa oleh seluruh ibad, seluruh hamba wahid, Allah. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yakni Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang maha memberi nikmat dengan nikmat yang besar-besar dan nikmat yang halus. Mudah-mudahan bisa diperbaiki pemahaman tentang wahdaniyah sehingga jangan kacau paham itu. Jangan rancu. Jangan dicampur aduk antara tempat mustajab, antara tawassul dan ilahun wahid. Enggak ada urusan ini. Orang bertawassul imtithalan li amrillahil wahid. Allah yang satu memerintahkan tawassul, kita nurut. Allah yang satu memerintahkan kita mencari syafaat Nabi Muhammad, kita ikut. Agamanya Allah yang satu menerangkan ada yang namanya ta'minul malaikah, aminnya para malaikat, kita ikut lagi. Al-ilahul wahid, Tuhan yang satu ini menerangkan bahwa arwahul awliya tidak mati. Apalagi sayyiduhum Maulana Muhammad Rasulullah SAW di alam kubur tidak mati, kita ikut lagi. Kita kejar, datangi makam-makam wali, datangi makam Nabi, datangi Ka'bah, datangi haram Makkah, datangi haram Madinah, datangi Baitul Maqdis, datangi makam Wali Songo, datangi Khol Wali Kutub Muhammad bin Zahir, baru-baru ini Khol Habib, siapa lagi? Muhammad Abdurrahman Habib Ahmad bin Talib dan lain-lain. Sebab aminnya mereka berharga. Nah, ini nggak ada hubungan dengan al-mas'ul, al-ilahul wahid. Allahnya la yataghayyar, tetap wahid. Yang memberi la yatabaddal, tetap yaitu itu, tetap Allah yang itu. Al-mu'ti, ya tetap Allah yang itu. Ini hubungan-hubungan ini di alam kita saja ini, di alam para hamba, di alam para budak, di alam para makhluk. Sebab Allah Ta'ala tidak di alam. Alam itu kita. Allahul wahid tetap la yatabaddal wa la yataghayyar. Al-mujib ya Allah, al-mu'ti huwa Allah, al-wahid huwa Allah. Karena itu pahami kata guru saya Syekhuna Abu Yahya, orang itu tidak paham arti satu. Allah Jalla Jalaluh wahdahu la syarika lah. Mudah-mudahan kita diberi paham yang sahih, diberi ilmu yang sahih, diberi sanad ilmu yang sahih, diberi sanad faham yang sahih, berdoa dengan cara sahih, bertawassul dengan wali-wali yang sahih, bukan wali-wali palsu, wali-wali sahih, mencari syafaat para nabi yang sahih, lebih-lebih pimpinan dari semua beliau-beliau itu Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyatin salihah jalibatan li kulli khair dafi'ah li kulli syarr lana wa li jami' ahbabina. Ala hadhihi an-niyyah wa ila hadratin nabi al-Fatiha.